Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya gitu. Kenal dan mengerti firman adalah pengharapan. Melakukan firman adalah jadikan milik yang pasti, teman-teman. Judul temanya itu. Jadi kalau kenal dan mengerti firman Tuhan adalah pengharapan gitu. Tetapi apabila kita melakukan firman Tuhan adalah jadikan milik yang pasti. Jadi pengharapan itu jangan cuma tinggal pengharapan, teman-teman, tapi pengharapan itu ya memang Tuhan sediakan untuk menjadi milik kita yang pasti gitu. Nah, ini saya coba ceritakan dulu teman-teman, di-sharingkan dulu di kitab Yohanes pasal 5. Coba teman-teman cari kitab Yohanes pasal 5 ayatnya 39 sampai 47 teman-teman. Coba kita cari Yohanes pasal 5 ayatnya 39 sampai 47 teman-teman. Ayatnya 39 sampai 47. Nah, ini coba saya bacakan teman-teman kitab Yohanes pasal 5 ayatnya 39 sampai 47. Isinya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku gitu. Ini yang mengatakan ini Yesus, teman-teman. Jadi kita kadang-kadang memang menyelidiki firman-firman Tuhan gitu. Nah, tapi ya mungkin kalau tidak benar-benar dapat dimengerti gitu dan tidak dilakukan, ya itu jadi akhirnya tidak manfaat, teman-teman. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, ini maksudnya yang namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, ya dengan melakukan firman Tuhan, teman. Jadi cuman sebatas bagaimana kita mau mengenal firman Tuhan, bagaimana kita mempelajari tentang firman Tuhan itu, tapi tidak berani melakukan. Nah, ini dalam bahasa perkataan Yesusnya gitu ya, dikatakan namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu gitu. Berarti sama aja dengan tidak melakukan firman Tuhan. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah gitu. Jadi kalau orang yang tidak melakukan firman Tuhan, diibaratkan oleh firman Tuhan adalah orang yang tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi teman-teman kalau bicara mengasihi Allah itu ya harus memang mengasihi Tuhan Allah itu harus melakukan firman, teman. Apabila kita katakan di bibir kita, di mulut kita bahwa kita mengasihi Allah tapi tidak melakukan firman, itu bukan kasih gitu. Kasih itu dalam arti katanya kita harus melakukan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan, ya itu harus melakukan firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, ya harus melakukan firman Tuhan. Intinya itu, teman, dalam rohani seperti itu. Jangan dibawa kasih itu dalam arti kata jiwa kita. Kalau kasih itu dari pikiran perasaan kita, dari jiwa kita, nanti kasih itu jadi akhirnya cuma di perasaan aja bahwa kita mengasihi Tuhan gitu. Tapi yang disebut kasih Tuhan yang nyata itu adalah kasih dengan melakukan firman Tuhan gitu. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ya, bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa gitu. Nah, ini jadi kadang-kadang kita melakukan kehendak Tuhan gitu. Kadang-kadang teman-teman untuk melakukan firman Tuhan itu lebih sulit daripada melakukan apa yang dari input-input yang bukan dari Tuhan gitu. Input-input yang bukan dari firman Tuhan kadang-kadang lebih mudah, teman. Jadi apalagi kalau kita melihat orang-orang dunia gitu, atau kita melihat orang-orang yang punya keyakinan percaya Tuhan, mengenal Tuhan, dan memang sukses gitu di dunianya. Kadang-kadang kita tergiur, teman-teman, untuk bisa lebih mau mendengarkan, lebih mau mempelajari gitu bagaimana caranya, bahkan melakukannya gitu, teman. Nah, ini yang firman Tuhan katakan seperti itu, teman-teman. Jadi kita mesti hati-hati gitu. Ya, bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak memberi hormat yang datang dari Allah yang esa gitu. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa gitu, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu gitu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab
ia telah menulis tentang aku gitu. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan gitu. Jadi waktu cerita di kalau di kitab Nasrani teman-teman, yang namanya cerita Nabi Musa itu kena kategori ke kitab Perjanjian Lama teman-teman. Adapun cerita Yesus, Nabi Isa itu kenanya masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru gitu. Nah, Yesus katakan, firman Tuhan katakan bahwa yang namanya nama Yesus, namanya Nabi Isa itu sudah tercantum teman-teman dari sejak cerita di kitab Perjanjian Lama gitu. Dan memang ada teman-teman. Jadi kalau sampai misalnya orang yang mempercayai Musa, ya otomatis mempercayai Nabi Isa, Yesus ini, firman Tuhan ini gitu. Karena memang beda teman-teman. Kalau kitab Perjanjian Lama itu waktu zamannya Nabi Musa itu ya, lebih bicara dari sisi hukum, teori-teori tertulis gitu teman-teman. Jadi firman Tuhan itu lebih hukum oriented gitu, lebih ke orientasi hukum, teori-teori gitu. Jadi ya itu waktu gigi ganti gigi misalnya, nanti tangan ganti tangan, ya itu hukumnya begitu gitu. Jadi seperti orang-orang dunia pada umumnya masih seperti itu teman-teman. Nah, tapi kalau begitu masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru gitu, masuk firman Tuhan yang di dalam kitab Perjanjian Baru, itu tidak lebih bicara hukum teman, lebih bicaranya dari sisi bagaimana membawa firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu akhirnya tidak baku lagi, tidak berbentuk hanya logos gitu, hanya tertulis aja, harus kanan ya kanan, kiri ya kini. Setiap firman itu ada kanan dan kiri, ada pagar kanan dan pagar kiri, di mana ya dalam kitab Perjanjian Baru itu harus hidupkan roh Tuhannya teman-teman. Roh Tuhan itu harus dihidupkan di dalam setiap kita. Kalau waktu cerita di kitab Perjanjian Lama Nabi Musa, itu kan roh Tuhan itu hanya hidup di Nabi Musa aja, di orang-orang tertentu aja teman, di nabi-nabi saja gitu. Tapi tidak untuk kita semua. Nah, di kitab Perjanjian Baru yang namanya roh Tuhan itu hidup di semua di antara kita teman-teman. Problemnya bagaimana kita bisa mengenal bahwa ada roh Tuhan di dalam kita. Problemnya bagaimana kita bisa menghidupkan itu roh Tuhan di dalam kita. Nah, itu semua harus yaitu ada kedalaman mengenal dan mengerti akan firman Tuhan teman. Dari situ baru akan ketahuan bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan, di mana roh Tuhan itu harus dihidupkan di dalam roh kita gitu. Roh Tuhan itu ada di dalam kita. Nah, pengenalan pengertian ini dibutuhkan teman-teman. Nah, untuk bisa mengenal dan mengerti bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, ya nggak jauh-jauh ya kembali lagi kita mesti mengadakan kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, dan juga harus belajar mampu untuk mengerti akan firman Tuhan, dan ujung-ujungnya ya melakukan firman Tuhan teman-teman. Kalau tidak melakukan firman Tuhan gitu, ya bagaimana gitu? Bagaimana janji-janji Tuhan bisa tergenapi? Nah, justru pagi ini saya mau sharing ini teman-teman. Jadi bagaimana pengharapan itu jangan cuma pengharapan, tapi pengharapan itu benar-benar seperti yang tadi dikatakan judulnya gitu. Jadi ya dengan melakukan firman adalah ya jadikan pengharapan itu milik kita yang pasti teman-teman. Jadi bukan bentuknya pengharapan, tapi milik yang pasti gitu. Nanti saya cerita lebih dalam teman. Nah, ini saya selesaikan dulu di kitab Yohanes pasal 5 ayat 39-47. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu adalah Musa, yakni pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya juga kepadaku, sebab dia telah menulis tentang aku yang tadi dijelaskan gitu. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang dapat ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang katakan? Nah, ini kesimpulannya teman-teman. Kalau saya pernah sharingkan gitu dengan mentor rohani saya. Jadi kuncinya kalau waktu zamannya Musa itu ya lebih banyak bicara tentang menerapkan hukum gitu, hukum-hukum firman Tuhan. Tapi waktu zamannya Nabi Isa, Yesus ini lebih bicara bagaimana kita mendapatkan keselamatan teman-teman. Nah, adapun antara Nabi Musa dengan Nabi Isa atau Yesus ini kan ada iblis nih teman. Nah, iblis ini ya itu yang mendakwa kita teman-teman. Jadi iblis itu berguna dalam arti kata dimanfaatkan sebagai pendakwa kita, sebagai alat penampi kita gitu, alat pengayak kita, penyortir kita gitu. Jadi iblis itu digunakan yaitu
untuk yang menilai bahwa kita ini dalam jalan kebenaran atau tidak, itu yang pasti mendakwa iblis, otomatis gitu. Si iblis itu akan mendakwa tanpa kita bayar, tanpa kita apa-apain juga, si iblis itu memang kerjanya mendakwa kita gitu. Nah, cuman kalau kita manfaatkan iblis itu secara positif, yaitu dijadikan sebagai apa ya? Jadi alat sortir kita, alat penampi kita, alat pengayak kita gitu. Apakah kita sudah benar atau tidak benar? Kalau biasanya sudah benar, kadang-kadang iblis sudah tidak bersuara, teman. Ya paling ya mendakwa-dakwa saja gitu. Tapi kalau begitu tidak benar gitu, ya iblis langsung mendakwa ke Tuhan gitu. Bahwa tuh si ini nggak benar, si itu nggak benar gitu. Ya fungsi iblis seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 5, teman-teman, ayatnya 39 sampai 47. Ya intinya begitu gitu. Jadi saya cuma membedakan 3 fungsi tadi. Yang namanya fungsi Nabi Musa adalah lebih bicara ke apa ya, lebih ke dalam hukum-hukum yang tertulis itu, teori-teori itu gitu. Nah, tapi kalau bicara Nabi Isa, Yesus itu lebih bicara ke teori-teori rohani yang lebih hidup gitu. Nah, ini untuk mendapatkan keselamatan kita, caranya ya begitu di kitab Perjanjian Baru itu. Nah, adapun fungsi iblis ya cuman untuk jadi penampi kita, karena dia akan selalu mendakwa kepada ditujukan kepada Tuhan bahwa si A, si B, si C, D itu nggak benar gitu, didakwa, lapor ke Tuhan gitu. Nah, jadi kita jadikan alat sortir, ada alat pengayak, alat penampi untuk kebenaran kita aja, si iblisnya gitu. Nah, saya coba kaitkan teman-teman dengan kitab Ibrani, teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya pasal 6, teman-teman. Pasalnya pasal 6, ayatnya coba 9 sampai 20, teman-teman. Saya nanti baca kebut aja gitu. Jadi 9 sampai 20, teman-teman. Nah, kalau di perikopnya, teman-teman, judulnya itu berpegang teguh pada pengharapan. Jadi judulnya itu gitu. Di perikopnya itu berpegang teguh pada pengharapan. Jadi orang yang mengerti akan firman Tuhan, akhirnya tahu, teman, bahwa dalam hidup kita ini harus berpengharapan terhadap Tuhan gitu. Yang berpengharapan akan janji-janji Tuhan supaya kita hidup masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi pengharapan itu lahir apabila kita punya kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, teman-teman, pengharapannya itu bukan secara yang Tuhan maksud loh, Tuhan yang rancang kehendaki. Jadi pengharapannya itu lebih bicara bagaimana berpengharapan seperti yang duniawi inginkan, yang dunia inginkan gitu. Nah, yang pengharapan yang dunia inginkan adalah kan kesuksesan duniawi, teman-teman. Satu, pasti akan diuber kesuksesan duniawi. Nah, setelah mendapatkan kesuksesan duniawi, biasanya ada tambahan bagaimana mencari kebahagiaan keluarga gitu. Jadi 2 itu adalah syarat, itu bagi orang baik loh, teman. Kalau orang yang tidak baik, mungkin mikirnya nggak begitu gitu. Tapi bagi orang baik, ya selalu akan mikir gitu. Bagaimana mencari kesuksesan duniawi dan mencari kebahagiaan keluarga gitu. Ada 2 poin itu gitu. Itu orang baik. Kalau orang tidak baik, tidak mencari ini gitu. Ya mungkin nyari kesuksesan duniawi iya, tapi tidak mencari kebahagiaan keluarga. Jangan-jangan tidak mencari itu. Jadi saya kategorikan itu orang jahat, orang nggak benar gitu. Kalau yang saya maksud itu orang baik gitu. Orang baik itu adalah targetnya bukan pengharapan seperti yang Tuhan inginkan, tapi lebih lari ke mencari kesuksesan duniawi dan berpengharapan untuk ya ini mencari kesuksesan duniawi dan berpengharapan mendapatkan kebahagiaan keluarga gitu. Itu biasanya diminta pengharapan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan, atau orang yang hanya berkeyakinan. Itu cuma 2 itu, teman-teman. Bagaimana berpengharapan sukses duniawi dan bagaimana berpengharapan keluarganya bisa bahagia. Tapi kalau bicara dari sisi Tuhan bukan itu, teman-teman. Karena yang Tuhan cari itu bukan sukses duniawi, bukan kebahagiaan keluarga, tapi yang Tuhan cari itu bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Pengharapan Tuhan untuk kita itu adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, teman-teman. Nah, kalau keselamatan akhirat itu tidak terkait, teman-teman, dengan kesuksesan duniawi dan juga tidak terkait dengan keluarga gitu. Karena bicara masuk akhirat adalah pribadi kita masing-masing, teman-teman. Duniawi juga tidak ada yang terbawa dan urusan keluarga juga tidak terbawa, teman-teman. Itu kita berhadapan satu persatu gitu. Kita pribadi dengan Tuhan pribadi. Itu di dalam akhirat itu seperti itu, teman-teman. Jadi beda sekali dengan di dunia ini gitu. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman ya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih,
Sekalipun kami berkata demikian dengan kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan gitu. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang yang kudus gitu. Ya, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, ini yang ditekankan itu di ayat 11 teman-teman. Jadi, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan kita suatu milik yang pasti. Jadi pengharapan itu jangan cuma sekedar pengharapan teman-teman, tapi bagaimana kita merealisasikan pengharapan itu menjadi satu milik yang pasti. Ya tadi, jadi pengharapan itu lahir dari kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Tapi kalau bicara kenyataan gitu, kenyataan yang kita bisa tuai digenapi oleh Tuhan itu adalah ya bagaimana melakukan firman Tuhan teman. Jadi tidak cuma cukup mengenal mengerti akan firman Tuhan saja, tetapi juga harus melakukan firman Tuhan. Ya karena pengenalan pengertian akan firman Tuhan membuat orang berharap gitu. Tetapi melakukan firman Tuhan adalah bagaimana orang bisa menuai gitu. Nah ini yang firman Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Bagaimana kita bisa menuai gitu, mendapat penggenapan akan janji Tuhan seperti itu gitu. Coba saya teruskan. Yang masih kamu lakukan sampai sekarang ini udah, agar kamu jangan menjadi lamban. Nah ini dulu masih lakukan sampai sekarang. Ini saya bacanya jadi lari nih teman-teman. Ayat 9, 10 itu mana tadi? Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, oh bukan, ini baru tadi ayat 11 teman-teman. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan Allah gitu. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya gitu. Nah katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak gitu. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya gitu. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan gitu. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan Tuhan itu. Putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah gitu. Sampai Allahnya bersumpah loh untuk menggenapi firman Tuhan yang dijanjikan kita pada manusia yang manusia harapkan itu, sampai Tuhan bersumpah ya memang akan menggenapi gitu. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari keperlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita gitu. Nah, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, ini teman-teman juga Tuhan, firman Tuhan sampai pertegas gitu teman-teman, bahwa bukan bohong loh, bahwa yang namanya janji Tuhan itu nyata, bukan bohong gitu. Ya cuma yang tadi teman-teman, banyak sekali janji Tuhan yang tidak bisa tergenapi, tidak bisa tertuai karena ya cuma sebatas ada kelompok yang tidak mengenal, tidak mengerti gitu bahwa ada janji Tuhan gitu. Ya ada pengharapan yang dari Tuhan itu ada gitu. Yang itu khususnya orang yang tidak mengenal atau belum mengenal atau orang yang hanya keyakinan ke Tuhan saja, itu biasanya tidak mengenal pengharapan teman. Tapi ada kelompok yang mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi tidak bisa menuai teman-teman. Karena kembali lagi akhirnya takutnya menyalahkan Tuhan gitu. Wah janji Tuhan gombal melulu nih ini. Tapi sebenarnya kan karena tidak melakukan gitu. Nah kelompok ketiga ini adalah orang yang diharapkan mengenal mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah ini baru Tuhannya yang bersikeras bahwa saya sampai bersumpah gitu ya pasti akan mencairkan
janji-janji Tuhan akan menggenapi janji Tuhan untuk tertuai oleh kita gitu. Asal sebaliknya, yaitu balik lagi kita harus mengenal mengerti firman Tuhan, dan juga ujungnya itu untuk mendapat pengharapan, mengenal mengerti firman Tuhan untuk mendapatkan pengharapan, dan melakukan firman Tuhan sebagai ya penggenapan gitu untuk bisa cair ini. Nah sampai di ayat 19-nya Tuhan sampai firman Tuhan sampai bikin kayak puisi teman-teman. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampaikan belakang tabir gitu. Sampai-sampai firman Tuhan membuat puisi seperti ini teman-teman. Saking Tuhan pengen menyatakan bahwa bukan bohong loh, janji itu akan digenapi gitu. Tapi bagi pelaku firman Tuhan gitu. Kalau tidak melakukan firman Tuhan ya tidak bisa digenapi. Nah untuk melakukan firman Tuhan, kalau tanpa pengenalan, pengertian akan pengharapannya apa gitu yang Tuhan akan janji-janji itu juga kacau juga teman-teman. Jadi nggak ngerti juga. Nah kalau kita udah mengerti firman Tuhan lebih dalam, kita akhirnya tahu semua janji Tuhan itu apa, dan rancangan dan kehendak Tuhan itu apa. Ya bahwa rancangan kehendak Tuhan itu berbeda dengan apa yang dirancang dan dikehendaki oleh dunia. Yang tadi dikatakan kalau dunia itu ya cuman ingin bagaimana mencapai sukses dunia dengan yang membawa keluarganya gitu, mendapatkan kebahagiaan keluarga. Itu orang baik sekali lagi benar. Orang yang jahat kadang-kadang tidak mikir kebahagiaan keluarga. Jadi yang penting sukses duniawi, egois untuk diri sendiri, udah seenaknya aja gitu. Yang mungkin jadi foya-foya, jadi hidup gak keruan lagi, bahkan bisa meninggalin keluarga gitu. Itu orang yang gak benar teman-teman. Bukan orang baik, orang gak benar. Tapi kalau orang yang benar, yang bukan yang baik teman-teman, bukan yang jahat, bukan yang baik, orang yang benar adalah orang yang melakukan firman Tuhan gitu. Karena yang akan ditarget itu adalah keselamatan akhirat dengan tambahannya ya kesuksesan duniawi yang sesuai janji Tuhan itu gitu. Nah ini di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 47. Saya juga sudah sharingkan kitab Ibrani pasal 6 ayat 9-20. Nah ini saya masuk ke dalam draft saya aja langsung teman-teman supaya nggak terlalu lama gitu. Kitab suci Nasrani terdiri dari dua bagian, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru teman-teman. Ada dua gitu, di mana kitab perjanjian lama dipresentasikan oleh Nabi Musa dengan lebih fokus firman Tuhan sebagai hukum yang tertulis dan teori serta baku gitu. Jadi firman zamannya Nabi Musa itu kaku sekali teman-teman. Nah, adapun kitab perjanjian baru dipresentasikan oleh Yesus atau Nabi Isa dengan lebih fokus firman Tuhan tidak hanya sebagai hukum, tetapi firman lebih diharapkan sebagai keselamatan dan nyata-nyata hidup dalam keseharian hidup kita gitu. Sehingga harapan yang dijanjikan firman dapat jadi nyata dalam kehidupan dunia dan akhirat gitu. Nah, ini kalau zamannya zamannya Yesus itu lebih begitu teman-teman. Jadi bagaimana lebih diajar untuk melakukan firman Tuhan ya untuk mendapat keselamatan itu. Bedanya gitu. Kalau di zaman Musa lebih sifatnya logos aja, lebih kaku aja gitu. Jadi hukumnya seperti ini, Musa tanamkan itu. Tapi kalau tanpa ada Nabi Musa tanamkan hukum-hukum itu juga rasanya susah teman-teman. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu kan ada dua-duanya gitu, ada di perjanjian lama dan juga ada di perjanjian baru. Jadi tetap aja kita juga harus tahu hukum-hukum yang waktu di perjanjian lama yang Nabi Musa dipresentasikan itu gitu. Nah harus digabungkan. Jadi firman di kitab perjanjian baru itu adalah yang menyempurnakan gitu, menyempurnakan atau menggenapi dari apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan di kitab perjanjian lama. Jadi saling perlu teman, bukan tidak perlu gitu. Itu sangat perlu gitu. Nah ini kalau cerita kitab perjanjian lama sangat diperlukan sebagai dasar peraturan hukum kehidupan. Nah ini tadi saya katakan kan. Dan kitab perjanjian baru sebagai tindak lanjut merealisasikan pengharapan janji-janji Tuhan menjadi nyata, dapat tertuai dalam hidup kita gitu. Adapun iblis, ya tadi kan ada cerita Nabi Musa, ada Nabi Isa atau Yesus tadi. Adapun iblis akan selalu sebagai pendakwa gitu, yang berfungsi sebagai penampi, pengayat iman kita teman-teman. Jadi iblis itu
ada baiknya gitu. Ya cuma dijadikan kayak alat penampi aja, alat pengayak iman kita aja teman. Kalau pasti karena iblis pasti menggonggong sih, pasti lapor mendakwa ke Tuhan gitu, bahwa si A, si B, si C nggak bener gitu loh. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan teman-teman menghasilkan pengharapan kepada Tuhan melalui janji-janjinya gitu. Kita harus miliki kesungguhan untuk menjadikan pengharapan menjadi pasti secara nyata teman-teman. Bagaimana caranya? Nah ini di firman tadi dikatakan begitu gitu. Ya jangan pengharapan itu cuma pengharapan tidak tertuai gitu. Tuhan kan sedih gitu. Ya Tuhan juga takut dianggap bahwa Tuhan itu nggak komit gitu. Padahal ya Tuhan kan sampai bersumpah bahwa memang Tuhan mau berikan kok kepada kita gitu. Cuman banyak orang yang cuman apa yang tadi dikatakan, ada kelompok yang benar-benar tidak mengenal, belum mengenal akan Tuhan dan firman Tuhan itu mungkin ada. Ada kelompok lagi yang cuman apa ya, berkeyakinan, maksudnya berkeyakinan itu mengaku sangat percaya diri bahwa dia percaya Tuhan, dia mengenal Tuhan, tapi tidak dengan cara yang benar teman. Maksudnya tidak ada keterikatan firman Tuhan di dalam percaya dan pengenalan akan Tuhan itu gitu. Kan jadi kacau ya, akhirnya kan yang dibawa cuma percaya dan pengenalan itu akan menurut pikiran, perasaan, kehendak sendiri saja oleh jiwanya si orang berkeyakinan tadi gitu. Nah ini kan jadi nggak benar teman-teman. Nah ada kelompok yang ketiga teman-teman, ya ada orang yang di firman tadi dikatakan gitu, ada orang yang cuman mengenal dan mengerti akan firman Tuhan teman-teman, tapi tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah orang yang mengenal dan mengerti firman Tuhan hanya mengerti bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, itu ada pengharapan hidup gitu. Cuman mengenal dan mengerti seperti itu aja gitu. Ya, tapi bagaimana untuk menuai pengharapan itu menjadi yang nyata gitu? Ya itu butuh melakukan teman. Jadi kalau kita urai ya kelompok itu ada 4 ya teman-teman. Kalau kita detailkan ada 4 gitu. Jadi ada kelompok orang yang belum atau tidak mengenal atau mengenal Tuhan dan firman Tuhan. Ada kelompok orang yang berkeyakinan, ya maksudnya orang yang ngaku gitu, percaya diri, percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi caranya tidak sesuai dengan firman, tidak dengan dasar firman, itu juga jadi ngawur juga gitu. Nah ada lagi kelompok ketiga teman-teman, orang yang mengerti firman Tuhan sampai ngerti bahwa ada pengharapan dalam Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan teman-teman. Ini juga tidak menuai gitu, tidak menuai janji Tuhan. Nah kelompok yang keempat ini yang Tuhan harapkan teman-teman. Bagaimana orang bisa mengenal mengerti firman Tuhan sehingga punya pengharapan, tapi juga sekaligus gitu ya, sampai Tuhannya bersumpah gitu ya, untuk kita mendapatkan menuai janji Tuhan itu dengan cara yang melakukan firman Tuhan. Tidak cuma cukup mengenal mengerti akan firman Tuhan saja, tapi juga harus melakukan firman Tuhan untuk dapat menuai apa yang janji-janji Tuhan itu teman-teman. Nah janji-janji Tuhan itu waktu kita lebih mengenal mengerti, otomatis juga akan mengerti rancangan kehendak Tuhan apa gitu bagi kita. Nah ini yang memang mesti apa Tuhan harapkan itu nyata-nyata kita tuai teman-teman, pengharapannya dari Tuhan sebut gitu. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, kalau Abraham di cerita Muslimnya gitu teman-teman, itu ceritanya Nabi Ibrahim gitu. Kalau nggak salah sama gitu. Jadi Nabi Abraham bagi Nasrani, kalau sebutan Nabi Ibrahimnya ya bagi Muslim gitu. Tuhan bersumpah, sesungguhnya aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan Abraham menanti ya dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya gitu. Nah Abraham itu karena mendengar janji-janji Tuhan dan dia percaya, ya dia menunggu dengan sabar sampai ya tergenapi gitu, janji-janji Tuhan itu tergenapi gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan hasilkan pengharapan, di mana pengharapan itu adalah sauk yang kuat dan aman bagi jiwa kita gitu, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Firman Tuhan adalah perintis jadikan pengharapan jadi suatu milik yang pasti. Nah ini jadi kembali lagi pagi ini teman-teman, saya coba sharingkan untuk teman-teman itu bahwa intinya gitu teman-teman. Seperti yang judul saya tulis itu gitu. Kita ini sangat perlu teman-teman mengenal dan mengerti akan firman Tuhan dengan tujuan supaya kita ngerti apa sih yang Tuhan janjikan bagi kita gitu, sehingga kita timbul pengharapan gitu, pengharapan dengan apa yang Tuhan janjikan bagi kita gitu. Tapi kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, yang dikhawatirkan teman-teman, ya satu, kita nggak mengerti Tuhan itu memiliki janji untuk kita gitu, itu satu. Kedua, kita jadi akhirnya
tersesat gitu, yang mengikuti pengharapan yang diharapkan oleh orang-orang dunia tadi, teman-teman. Nah, pengharapan orang-orang dunia itu yang dikatakan bagi orang dunia yang baik gitu, teman-teman. Jadi ya dia pengen targetkan hidup, bagaimana hidup di duniawi ini sukses gitu. Itu masih bagus, masih baik, teman-teman. Dan juga yang baik itu masih mengharapkan bagaimana mendapatkan kebahagiaan keluarga gitu. Itu kalau menurut saya orang yang seperti itu orang dunia yang baik, teman-teman. Kalau orang yang tidak baik, yang jahat gitu, ya pasti pengen sukses duniawi tapi tidak terlalu mengharapkan bagaimana mendapatkan kebahagiaan keluarga. Dia lebih egois bicara bagaimana mendapatkan kebahagiaan ego gitu, pribadinya gitu, teman. Nah, itu kan orang jahat, teman-teman. Tapi kalau kategori yang satu jahat, yang kedua yang mengharapkan sukses duniawi dan kebahagiaan keluarga pun itu maksudnya baik, teman-teman. Kalau bicara yang ketiga, bicara yang benar gitu. Yang benar itu adalah orang yang mengenal mengerti firman Tuhan, ya pengharapannya itu bukan seperti orang dunia, tapi pengharapannya seperti yang Tuhan inginkan gitu. Nah, yang Tuhan inginkan itu kuncinya, teman-teman, bukan cuma bagaimana mendapatkan sukses duniawi atau bagaimana mendapatkan kebahagiaan keluarga atau kebahagiaan pribadi gitu, bukan itu, teman-teman. Yang Tuhan harapkan itu bagaimana caranya mendapatkan keselamatan akhirat dulu, teman-teman. Ya, untuk mendapatkan keselamatan akhirat, firman Tuhan katakan harus carilah gitu, mencari dulu Tuhan dan firman-Nya, mencari kebenaran dulu hidupnya gitu. Nah, setelah kita mendapatkan Tuhan dan firman Tuhan, akhirnya kita bisa hidup benar, teman-teman. Nah, waktu hidup benar itu jaminannya kita pasti mendapatkan keselamatan akhirat, teman-teman. Nah, waktu kita mendapatkan keselamatan akhirat, firman Tuhan katakan Tuhan tahu bahwa kita ini hidup di dunia, kita ini masih ada daging, masih ada nafsunya gitu. Tuhan tahu bahwa kita ini butuh gitu, seperti yang orang-orang dunia butuhkan. Nah, hal-hal yang dibutuhkan secara duniawi oleh kita, ya apabila kita setelah prioritas nomor satu keselamatan akhirat gitu, ya Tuhan janji bahwa Tuhan akan menambahkan bagi kita ya apa yang dibutuhkan oleh orang-orang dunia itu. Tapi waktu Tuhan menambahkan kebutuhan duniawi itu, kita sudah mengerti akan hidup yang salah dan yang benar, teman-teman. Jadi pasti kebutuhan duniawi yang dibutuhkan setelah kita mengenal kebenaran firman Tuhan gitu, ya pasti beda sekali, teman-teman, dengan kebutuhan duniawi waktu kita belum mengerti akan firman Tuhan gitu. Ya pasti beda sekali gitu. Waktu kita mengerti akan firman Tuhan, kebutuhan duniawi kita itu pasti disesuaikan dengan apa yang menuju kepada keselamatan akhirat, apa yang untuk kepentingan di akhirat nanti, teman-teman. Nah, di akhirat nanti itu kalau kita bicara akhirnya ada neraka, ada surga. Apabila kita tidak melakukan firman berarti masuknya ke neraka. Apabila kita melakukan firman berarti masuk ke surga. Nah, yang kita tahu pengertian akan firman Tuhan, waktu kita masuk ke dalam surga, target yang paling tinggi itu cuma satu, teman-teman. Bagaimana untuk bisa hidup ya paling dekat dengan Tuhan Allah di surga gitu. Intinya itu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita kalau cerita di firman katakan bagaimana setelah kita melakukan firman Tuhan itu ya tugasnya bukan foya-foya atau membahagiakan keluarga, bukan, teman. Tapi bagaimana menjadi alat Tuhan, memberitakan dengan mengajarkan firman Tuhan atau memberitakan firman Tuhan atau menyaksikan firman Tuhan gitu bagi sesama kita. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan dan mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan gitu atau menyaksikan firman Tuhan, posisi kita, teman-teman, di dalam sorga itu lebih dekat kepada Tuhan Allah gitu dibanding kita cuma masuk ke dalam sorga sebagai firman Tuhan katakan sebagai warga sorga. Tapi kalau kita bisa memberitakan firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan, bahkan mengajarkan firman Tuhan, ya firman Tuhan katakan kita akan menjadi timnya Tuhan di dalam sorga. Nah, itu paling yang kita harapkan pada akhirnya itu, teman-teman. Jadi bukan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga di dunia ini, tapi ya itu bagaimana menjadi warga sorga atau kalau bisa menjadi tim kerajaan Tuhan di dalam sorga. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.